dipublikasi. Udahlah gampang. Semuanya ada waktunya, tunggu aja. Saya sabar nungguin. Insya Allah umur saya dipanjangkan, saya akan lihat dia sudah lengser, saya akan lihat dia mulai diproses di kerangkeng. Halo Pak Prabowo, banyak hal yang tolong dicatat kelakuan dia. Dia menjadi koruptor nomor 2 di dunia, cek dong ke lembaga apa peneliti korupsi di dunia, OCCR apa itu, minta data. Apa dasar mereka menetapkan Jokowi sebagai presiden nomor 2 terkorup dunia? Minta datanya, ada di sana. Kalau di kita susah daftar detik, minta ke sana. Jokowi merubah KPK, so bisa dikendalikan. Udah gampang lah ya. Jadi ini orang pintar enggak, tapi lucunya dijamin dia. Jadikanlah ini sebagai pembelajaran supaya kita tidak lagi mengalami presiden ke-8 dan seterusnya, dimulai dari Pak Prabowo, lagi mengalami situasi presiden yang ngibulin rakyat, koruptor hebat di dunia nomor 2. Dan saya cuma menunggu sambil berdoa semoga Allah mengabulkan. Mari, dan umur saya dipanjang, melihat dia di kerangkeng kayak kunyuk kira-kira gitu ya. Dan dia jadi mantan presiden Republik Indonesia satu-satunya dan terakhir yang akhirnya di kerangkeng. Itu aja. Mari kita berdoa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IWOT kembali akan menyampaikan, mengingatkan, sekaligus juga memberi kabar pada rekan-rekan yang kebetulan menyaksikan podcast ini. Kembali masih mengenai Joko Widodo, mantan presiden kita yang ke-7, yang memang di samping PKI gaya baru, juga dia presiden yang tidak jujur, yang korupnya bukan main. Rekan saya Betor Sujadi juga menyampaikan hal yang sama, yang dia mendengar dari orang yang namanya Widodo, bahwa ketika Jokowi menjadi wali kota di Surakarta, dia memang tidak pernah menyebutkan dia lulusan UGM dan gelar sarjananya adalah Dr. Andes. Gelar sarjana sebagai insinyur dari Jokowi diklaim baru muncul saat dia menjadi gubernur DKI, kemudian presiden dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Betor, dan Betor mengatakan saksinya adalah yang namanya Widodo. Saya hari ini kebetulan kutak-atik media sosial ketemu informasi yang juga mengatakan seperti tadi, bahwa Widodo inilah orang yang tahu betul bahwa Jokowi itu berbohong soal ijazahnya, yang mengatakan dia waktu wali kota di Surakarta dia lulusan Surakarta dan gelar sarjana Dr. Andes, kemudian jadi insinyur waktu jadi gubernur DKI dan lain sebagainya. Jadi dua informasi ini kok kebetulan nyambung ya, alhamdulillah. Tadi kebetulan Betor hari ini memberikan masukan lewat podcast, sedang di luar sebentar. Kemudian saya pas baca kembali kemarin Pak Betor udah pulang, dan saya diminta menyampaikan, ya saya sampaikan tadi itu. Saya menemukan di media sosial bahwa Jokowi itu memang jelas, kalau saya bahkan lebih keras lagi, dia tidak pernah kuliah di UGM. Yang merekayasa ini adalah Profesor Dr. Pratikno, berutang budi pada Jokowi, sekaligus Jokowi juga berutang budi pada Pratikno. Jokowi berutang budi kepada Pratikno karena Pratikno lah yang ngatur Jokowi diarahkan untuk diyakinkan pada publik bahwa Jokowi itu kuliah di UGM dan lulus sebagai sarjana dengan mengendalikan yang namanya rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, yang memberikan rekognisi, tapi cari datanya kok berlama segala macam. Jokowi pun nggak nunjukin jasanya. Kenapa?
Dia bukan mau menyembunyikan nanti di pengadilan, bukan, dia belum siapin yang palsunya, belum selesai, itu aja urusannya. Jadi kembali kita mengangkat dan pelajaran apa yang kita dapat dari kelakuan yang namanya Jokowi ini, baik sebagai presiden dan atau setelah dia selesai jabatan presiden. Saya memberi makna, bersyukur Allah memberikan pelajaran pada bangsa ini bahwa kita pernah dibodohi dan kita pernah menjadi bodoh, percaya pada tukang tipu yang namanya Jokowi sehingga bisa menjadi presiden 2 kali, kemudian dia nipu terus dengan segala macam titel sarjana, kuliah dan segala macam. Saya pun tertipu, bukan saya bilang saya hebat, enggak. Saya bisa memahami, orang saya yang kritis saja pun bisa tertipu gitu, apalagi masyarakat banyak. Saya mantan dosen di FEUI, ya, saya jurusan manajemen. Saya praktisi, bukan akademisi. Jadi orang bilang kalau mau ngibulin praktisi kan lebih sulit dibandingkan ngibulin akademisi dengan gaya Jokowi. Saya karena udah kebetulan percaya, ngeliat gaya dia, santun, kayaknya sederhana, ini, wah ini orang baik banget. Saya jatuh hati dalam tanda petik. Teman saya yang kenal dekat Jokowi yang memperkenalkan, saya nggak sebut namanya, huruf depan namanya K aja, Kartika bla bla bla. Dia memperkenalkan pada saya suatu hari di pertemuan malam. Dia bilang, saya mau memperkenalkan orang teman saya Pak, namanya Jokowi, orang yang jujur bla bla segala macam. Oke, saya tunggu malam di rumah teman saya. Sampai jam 9 malam belum datang. Sampai jam 10 malam belum datang. Ketika saya baru mau pamit akan pulang, datang Jokowi sekitar jam 10-an lah gitu ya. Wah, tuh seneng gitu ya, teman saya makan segala macam. Terus Pak Jokowi minta maaf dengan lugunya, gaya sederhana, saya jatuh hati. Saya bilang, Pak Jokowi terima kasih, kita ketemunya, kita ngobrolnya besok-besok aja lah, karena udah malam, Bapak juga capek. Apa yang belum bilang, janganlah Pak Taufik. Kenapa? Saya bilang jangan, Bapak kan capek. Saya harus hargai Pak Taufik, nggak malam-malam sudah datang tunanggu. Saya cuma capek, saya cuma mau ke dalam sebentar, minum, ganti baju, kemudian kita ngobrol lah, nggak apa-apa Pak Taufik. Wah, dia ngomong hebat, ngomongnya dengan gaya yang sederhana, dan dia ganti baju. Bilang teman saya, ya yang Mbak Kartika ini bilang, tukang Pak, orangnya, iya saya bilang luar biasa, orang baik banget, menyenangkan. Jatuh hati saya ditipu. Di sanalah saya mulai menganggap dia orang hebat, bersih, ini sederhana, nggak maling, nggak apa-apa. Belakangan lewat ada peristiwa ketika dia dalam proses menjadi gubernur DKI, saya membantu habis-habisan dalam segala macam. Saya menemukan ada beberapa hal yang mengejutkan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah ternyata dia arogan dan sombong. Saya nggak nyangka. Jadi kasusnya begini. Ketika saya selesai urusan Pak Jokowi, saya ngobrol sama Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo. Dengan Pak Jokowi ke sana, datang ke tempat, dan Pak Hasyim bilang ke Pak Jokowi, Pak, Bapak mudah-mudahan berhasil lah jadi gubernur. Terima kasih Pak sama Pak Prabowo yang sudah berjuang habis-habisan gini. Memang betul, saya tahu betul. Depan Pak Hasyim, Pak Prabowo mau apa, Jokowi mengatakan, loh, kok saya bisa harus berterima kasih? Saya tidak pernah minta didukung Pak Prabowo. Kaget saya ngomongnya. Silakan dengar. Pak Hasyim silakan dengar juga. Kaget saya. Kok orangnya berbeda benar dari yang saya duga gitu. Orangnya lugu, ramah, nausnya kencang benar gitu. Pak Hasyim lah. Bapak kok nggak ini ya? Sampai saya tidak pernah minta didukung. Tidak pernah minta. Kaget. Saya kok jadi berubah ngomongnya. Di sana mulai muncul tanda tangan besar. Dan kemudian terkonfirm karena dia melanggar pembicaraan empat mata dengan saya, yang saya dukung dengan tim segala macam mati-matian untuk dia berhasil menjadi gubernur DKI dengan catatan dia selesaikan minimal 1 periode. Saya bilang benahi, DKI termasuk atau dikenal sebagai salah satu instansi yang paling korup di Indonesia waktu itu. Beliau mengatakan, Pak Jokowi ini, betul Pak Taufik, waktu saya bersihkan, bahwa gini dia sebutlah, gubernur begini, rumahnya sekian puluh macam, luar ke orang bersih betul. Kayak gitu tuh. Bahkan ketika ada gelar doktornya Pak almarhum Pak Taufik Dimas di Senayan, kita keluar bareng-bareng, saya ketemu Pak Effendi Ghazali, waktu singgung lagi soal dia, beliau ngomong lagi, oh ya betul soal ini macam-macam gitulah. Intinya apa, bahwa
eh, dia tuh anti korupsi banget banget, segala macam lah. Tapi kemudian dia melanggar komitmen penjara empat mata dengan saya. Dia jadi gubernur sebentar, terus dia loncat mencalonkan diri. Saya kaget, karena buat saya pembicaraan empat mata itu penting betul. Saya tidak menuntut apa-apa. Pak Jokowi nawarkan waktu jadi gubernur kota itu sebagai imbalan balas jasa, Bapak meminta proyek apa, bla 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 macam-macam. Saya bilang enggak Pak Jokowi, saya cuma minta satu yang kita udah Pak Jokowi janji, babat habis korupsi di DKI, jadikan DKI salah satu instansi yang terbersih, jangan jadi yang terkorupsi. Oh iya, mah ceritalah dia. Nah ini yang dilanggar. Jadi waktu dia melompat mau jadi presiden gitu, dia baru 2 tahun jadi gubernur DKI. Buat saya boleh-boleh aja, tapi ngomong dong, jangan loncat aja, ngomong sama saya, Pak maaf nih saya harus loncat jadi gini, jangan diem-diem ceng dia loncat ya, karena udah dapat mendukung dianggap lebih kuat macam-macam. Ini kualitas Jokowi. Saya yakin tahu ini orang mulutnya nggak bisa dipegang, ini orang tinggi dayanya tinggi, bohongnya gede, dan nggak bisa diandelin. Benar ya. Saya tahu betul orangnya udah seperti apa, tahu betul saya. Yang saya ulangi, otaknya nggak cerdas, tapi akalnya banyak. Lihai, itu kalau bahasa buku silat bilang lihai, bukan cerdik, lihai. Lihai itu cerdik tapi yang negatif. Cerdik untuk hal yang negatif, dia lihai. Jadi saya ngomongnya terbuka. Kalau Jokowi atau orang yang nggak sang ngomong masa di sini. Saya kenal dia dari tahun 0. Saya nenteng dia bantu habis-habisan. Pak Hasim saksinya. Bagaimana ngomongnya ke Pak Prabowo segala macam depan Pak Hasim. Jadi kembali saya ingatkan, ini adalah skenario Allah menjadikan bangsa ini mendapat pelajaran yang harus diingat untuk waktu-waktu berikutnya, bahwa kita pernah punya seorang presiden dan sekaligus mantan presiden yang ngerjain bangsa dan negaranya, berbohong luar biasa dan koruptor. Ini untuk generasi mendatang tolong dipelajari. Dan di samping itu, dia adalah PKI gaya baru yang bersembunyi di balik macam-macam itu. Saya dapat lagi videonya hari ini, rekaman video dia yang mengatakan, pertama kali dia mengatakan ya G30S itu nggak benar gini. Belakangan ada video lagi yang sama dia mengatakan PKI di G30S adalah korban. Keluarganya harus disantuni, harus kita bantu, harus tunang, keluarlah kepres macam-macam. Itulah gambaran Jokowi. Jadi dia PKI gaya baru yang disusupan oleh PKI, membuat bungkam DPR, mengendalikan Polri lewat yang namanya Kapolri sekarang, Listio Sigit. Jadi kalau Listio Sigit belum diganti, sampai kapanpun Jokowi tidak akan diringkus oleh polisi, tidak akan dikerangkeng. Nah, Listio Sigit ini memberikan jasa yang dalam tanda petik besar. Barangkali saya nggak tahu, mungkin bantu Pak Prabowo, bantu siapa sekarang ini nggak tahu saya. Tapi nyopot dia kalau susah benar ya, susahnya apa sih Listio Sigit? Dia bikin aturan yang pejabat polisi aktif boleh menjabati jabatan, itu kan bukan urusannya polisi. Karena dia menentang ras kalau polisi di bawah kementerian dan sebagainya. Para TNI di bawah Menhankam, polisi nggak mau kayak sekarang. Udahlah, jadi ini permainan Jokowi, dan Listio Sigit akan segera berakhir karena Jokowi sudah dilengsarkan, tinggal nunggu waktu aja. Makin lama dia menjabat, makin banyak biaya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh bangsa dan negara ini, walaupun Jokowi sudah dilengsarkan. Jadi saya meyakini hukum Allah itu dia akan segera menerima, dan dia sangat mengandalkan anaknya yang namanya Gibran Raka Buming Raka jadi pegangan dia, karena sekarang jadi wapres lewat Sirekap yang tidak jelas itu, bubarin Sirekap yang isinya PKI semua barangkali, atau minimal dikendalikan Jokowi, menjadikan Gibran bisa jadi wapresnya Prabowo. Jadi ini pelajaran, saya coba sampaikan aja. Nanti 10-15 tahun akan datang, generasi muda kita, anda yang sekarang barangkali
masa jadi Gen Z itu akan ketawa juga pernah ngalamin hal seperti ini. Saya yang 65, 66 ikut apa ya, aksi di jalan melawan G30 SPKI pun saya merasa bersyukur dalam tanda petik bahwa saya diberikan pengalaman lagi melewati masa Jokowi yang seperti ini. Nggak kebayang di diri saya bahwa bisa orang seperti Jokowi bisa lagi nipu, ngapusi, ngebohongi kita semuanya dengan cara yang lihai. Tapi Allah punya skenario. Silakan Jokowi bikin skenario. Allah punya skenario. Saya percaya Allah memberikan pelajaran pada bangsa kita. Pak Jokowi jadi contoh soal jangan lagi kita jadi bego. Jadilah bangsa yang memperhatikan yang benar dan lurus segala macam. Inilah Jokowi, masih ada gitu. Beliau bukan mungkin. Beliau otaknya nggak nyampe, nggak mikir bahwa era sosial medsos sekarang ini rekaman itu bisa diputar balik. Jadi di sini jelas dalam satu rekaman video dia ngomong begini-begini, di sisi lain dia ngomong yang berseberangan. Dia bilang PKI G30 gini, dia bilang PKI adalah korban, keluarganya harus dibantu sebagai keluarga capers dan lain sebagainya. Nah rekan-rekan, ini pembelajaran buat kita sebagai bangsa bahwa presiden kita yang ketujuh ini jadikanlah sebagai satu presiden yang bikin kacau negara dan bangsa ini. Tidak ada lagi presiden ke-8 yang 9 dan seterusnya bikin kacau seperti Jokowi presiden yang ketujuh. Bahkan sudah turun pun masih ngaco, mau safari politik lewat partai gajah, partai PKI gaya baru yang namanya PSI, mau keluyuran sana. Udahlah ya, tunggu aja. Gibran udah nggak bisa apa-apa lagi, tunggu aja lah. Gibran gigi apa tuh? Gigi dan berani, bukan berani. Gigi bukan berani apa ya? Gibran berantakan, gigi dan berantakan yang akan segera juga dikerangkeng dan tanggung jawab. Nah adiknya Gibran, Kak Esang, tunggu aja waktu selesai. Dia naik jet pribadi, pakai duit siapa, dari mana duitnya, naik private jet mau kebongkar semua, dan pasti dia ditegur habis sama Jokowi itu. Dan kali kalau begitu jangan dipublikasi gini-gini. Memang anak lu bego kayak lu juga bego. Dipublikasi, udahlah gampang. Semuanya ada waktunya, tunggu aja. Saya sabar nungguin. Insya Allah umur saya dipanjangkan, saya akan lihat dia sudah lengser, saya akan lihat dia mulai diproses di kerangkeng. Halo Pak Prabowo, banyak hal yang tolong dicatat kelakuan dia. Dia menjadi koruptor nomor 2 di dunia. Cek dong ke lembaga apa peneliti korupsi di dunia, OSSR apa itu, minta data apa dasar mereka menetapkan Jokowi sebagai presiden nomor 2 terkorup dunia. Minta datanya, ada di sana. Kalau di kita susah dalam tanda petik, minta ke sana. Jokowi merubah KPK so bisa dikendalikan, udah gampang lah ya. Jadi ini orang pintar enggak, tapi lucunya dijamin iya. Jadikanlah ini sebagai pembelajaran supaya kita tidak lagi mengalami presiden ke-8 dan seterusnya, dimulai dari Pak Prabowo, lagi mengalami situasi presiden yang ngibulin rakyat, koruptor hebat di dunia nomor 2. Dan saya cuma menunggu sambil berdoa semoga Allah mengabulkan. Mari, dan umur saya dipanjang, melihat dia di kerangkeng kayak kunyuk kira-kira gitu ya. Dan dia jadi mantan presiden Republik Indonesia satu-satunya dan terakhir yang akhirnya di kerangkeng. Itu aja. Mari kita berdoa dan berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justice ya. Mantap.